Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fazila Siza Kamila dengan NIM 06131282328050. Hari ini saya akan membuat media pembelajaran yaitu Smartbox dengan tema peduli lingkungan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pendidikan nilai dan moral. Punya saran bagaimana cara pembuatannya? Ikut terus videonya ya. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan media pembelajaran ini adalah yang pertama, kardus bekas, gunting, penggaris, spidol, pita kertas warna putih, pita kain warna kuning, kertas mengkilat atau kertas manggis warna merah, double tape, isolasi kuning besar, desain yang sudah di-print, plastik mika, pinner, lem fox, dan kertas HPS bekas. Yang pertama, buat desain bahan ajar dengan tema peduli lingkungan. Buat menjadi 4 bagian. Bagian pertama berisi pengertian singkat tentang peduli lingkungan. Kemudian bagian kedua, ketiga, dan keempat berisi komponen pembelajaran seperti pertanyaan pilihan ganda dan mencocokkan pilihan tindakan salah dan benar. Kemudian gunting karton seukuran dengan desain kertas HVS. Potong menjadi 4 bagian untuk mengisi printernya. Kemudian potong kembali kardus untuk bagian penutup atas dan alas bawah box. Print desainnya sudah dibuat. Lalu tempelkan ke kardus yang sudah dipotong tadi menggunakan double tape, kemudian ditimpa plastik mika di atas kardus dan desain yang sudah ditempel. Untuk membuat efek pop-up, potong bagian penting untuk menjadi bagian highlight pada Smartbox menggunakan gunting. Kemudian tempel di atas kardus menggunakan lem fox, kemudian potong kardus sesuai dengan ukuran bagian highlight Smartbox. Agar efek pop-up-nya semakin terlihat, potong kardus menjadi bagian agak kecil menggunakan gunting, kemudian tempelkan menggunakan double tape di bagian tengah dan sisi kanan kiri. Lakukan sampai semua bagian highlight tertempel sempurna. Kemudian untuk merapikan bagian pinggir kardus, tempelkan isolasi kuning ke seluruh sisi kardus dengan rapi menggunakan gunting. Sambung semua bagian sampai terbentuk kotak menggunakan kertas HPS bekas yang sudah dipotong menggunakan gunting dan tempel menggunakan isolasi kuning sampai semuanya tergabung. Tempel kertas mengkilat atau kertas manggis ke bagian belakang menggunakan double tape dan gunting. Kemudian rapikan masing-masing sisi menggunakan pita kertas, potong sesuai dengan ukuran dan tempel menggunakan double tape. Jika sudah selesai, rangka kardus menjadi berbentuk kotak. Dan buat pengait untuk mengaitkan masing-masing sisi menggunakan pita kain yang sudah dipotong sesuai dan menggunakan gunting dan tempelkan dengan double tape. Untuk tempat kaitan, gunakan pin sebagai tempat kain di sisi sebelahnya. Pada bagian penutup dan alas boxnya tutupi juga menggunakan kertas mengkilat atau kertas manggis. Tempelkan dengan double tape. Rangkai kardus kemudian hias sesuai dengan keinginan. Kemudian tutup atas menggunakan rangkaian yang sudah dibuat menjadi penutup tadi.
Smartbox pun siap digunakan sebagai media pembelajaran pendidikan yang lebih moral yang menarik untuk anak-anak. Nah, tadi kan sudah cara pembuatannya. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media pembelajaran smartbox ini. Pertama kita buka pengaitnya terlebih dahulu, kemudian kita buka tutup yang ada di atas. Kemudian kita buka seperti ini. Hal-hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjelaskan apa sih peduli lingkungan itu. Peduli lingkungan itu sendiri adalah sikap atau perilaku yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang telah terjadi. Kemudian sudah menjelaskan bagian peduli lingkungan ini, kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya, yaitu pada bagian 2 diberikan sebuah pertanyaan, yaitu apa yang dilakukan anak di bawah ini. Di gambar ini adalah anak yang menanam sebuah pohon, kemudian anak-anak nanti akan disuruh memilih pilihan ganda yang ada di sini. Dengan pilihan A, membakar hutan, B, menanam pohon, dan kemudian C, menebang pohon. Kemudian nanti anak-anak akan disuruh memilih menggunakan spidol, kemudian menjawabnya menggunakan spidol dengan cara disilang atau dibulatkan jawabannya yang benar. Kemudian bagian yang kedua adalah berupa pertanyaan juga, tempatkan aku di tempat yang benar. Di sini ada 2 pilihan, yaitu boros dan hemat. Kemudian saya sebagai guru akan menggunakan kartu-kartu ini. Yang pertama itu adalah mematikan keran air jika sudah tidak dipakai, kemudian menggunakan kantong belanja ramah lingkungan, menyalakan AC dan kipas angin secara bersamaan, dan membiarkan lampu menyala saat siang hari. Jawaban-jawaban ini akan saya berikan kepada anak-anak, kemudian anak-anak itu menilai apakah perilaku ini masuk ke dalam kegiatan boros atau hemat dengan cara menaruh pilihan ini tersebut menggunakan lem seperti ini atau lem yang biasa digunakan untuk menempel di bagian sini. Seperti kartu yang saya pegang ini adalah membiarkan lampu menyala pada saat siang hari. Itu merupakan kegiatan apa? Merupakan kegiatan yang boros. Nanti anak-anak akan meletakkan kegiatan ini di bagian boros seperti ini. Dilanjutkan dengan ketiga pilihan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah menjodohkan atau mencocokkan bagian yang benar atau salah. Di sini terdapat 2 pilihan foto, yaitu membuang sampah secara sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak akan disuruh menjodohkan mana bagian yang benar, karena di sini kan belum terarah sih kemana pita ini akan sesuai. Maka nanti anak-anak akan menyocokkan dengan mengaitkan seperti ini atau seperti ini. Nah, jika ini sudah benar semua, maka pembelajaran dari media pembelajaran ini akan berhasil dan membuat anak akan lebih tertarik dan pembelajaran itu akan lebih bermakna. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara penggunaan media pembelajaran berupa smartbox ini. Sekian dari saya akhiri. Bila ada salah-salah kata, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.